Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 7 di SMPN 1 Mojo. Nah, memasuki revolusi industri 4.0, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi atau iptek juga semakin marak di kalangan para pelajar dan masyarakat. Hampir tak ada satupun bidang kehidupan yang tidak dibincangkan dalam teknologi internet yang semakin canggih. Namun juga adanya persaingan ekonomi yang begitu ketat yang menyebabkan banyak orang tua yang terlena dengan keadaan yang dihadapi, sehingga menuntut orang tua untuk terus bekerja sehingga tingkat ekonominya meningkat. Tak jarang mereka tidak memperhitungkan waktu siang dan malam hanya karena memikirkan bagaimana mereka bisa hidup layak dan tidak ketinggalan zaman, serta kemajuan-kemajuan teknologi atau iptek yang ada di sekitarnya. Itu akan menyebabkan kurangnya waktu bersama untuk keluarga dan persoalan pendidikan pada anaknya. Nah, dari pemaparan tersebut sudah jelas bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, terutama orang tua yang sangat penting bagi pembentukan pola berpikir dan kecakapan anak. Nah, seseorang anak diibaratkan seperti kertas kosong dan akan jadi seperti apa anak tersebut tergantung bagaimana orang tua tersebut mengisi atau memberi kertas kosong tersebut. Nah, pola pengasuhan yang positif akan berdampak baik pada perkembangan anak, namun juga sebaliknya, pola pengasuhan yang tidak baik akan berdampak tidak baik juga pada perkembangan anak. Nah, selain itu, yang perlu diketahui lagi mengenai prestasi belajar siswa, menurut Surtinah Tirtinegoro menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak didik. Nah, dalam periode tertentu, prestasi belajar tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dari anak itu saja, namun juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dari anak tersebut, seperti faktor perhatian dari orang tua yang sangat berpengaruh untuk dapat mengendalikan emosional seseorang anak, dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada prestasi dan seorang anak itu sendiri. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 7 SMPN 1 Mojo. Nah, kali ini pembahasan dalam proposal saya ini mengangkat pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa di SMPN 1 Mojo. Yang kedua yaitu pengaruh antara perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SMPN 1 Mojo. Yang ketiga yaitu pengaruh antara kecerdasan emosional dan perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa di SMPN 1 Mojo. Untuk kajian teori yang pertama yaitu kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini ada beberapa pendapat yang dapat kita ketahui bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan setiap individu dalam memilah-milah perasaan dan mengelola dan mengendalikan emosi terhadap keadaan emosi yang ada dalam dirinya dan dapat membina hubungan dan interaksi yang baik dengan orang lain. Untuk teori yang kedua yaitu perhatian orang tua. Nah, teori yang ini yang dikemukakan oleh Shokib yang mengatakan bahwa
pola asuh merupakan pertemuan antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai terdidik, dengan maksud bahwa orang tua mengarahkan anaknya sesuai dengan tujuannya, yaitu membantu anak tersebut memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Nah, orang tua dengan anaknya sebagai pribadi dan sebagai pendidik dapat mengembangkan disiplin diri anak yang tersirat dalam situasi dan kondisi yang bersangkutan. Nah, teori yang ketiga yaitu prestasi belajar. Nah, prestasi belajar ini merupakan salah satu bentuk penilaian dalam kegiatan belajar mengajar, sangat penting dalam dunia pendidikan karena dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, dalam rancangan penelitian ini diklasifikasikan ke dalam bentuk kuantitatif. Nah, menurut Ibnu Hajar, penelitian kuantitatif ini yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menerangkan keterangan mengenai apa yang kita ketahui. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif ini adalah suatu pendekatan penelitian yang hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk asosiatif dengan menggunakan angka. Nah, penelitian ini termasuk penelitian yang korelasional, yaitu di dalam penelitian ini ada hubungan antar variabel yang bersifat resiprokal, di mana antara variabel ini satu dengan yang lainnya ini saling bersangkutan. Terus ada 3 variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependent. Nah, Arikunto ini menjelaskan variabel bebas adalah variabel yang diduga memiliki pengaruh atau hubungan terhadap adanya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diharapkan timbul akibat adanya variabel bebas. Nah, adapun variabel bebas dan terikat pada penelitian ini disimbolkan dengan untuk variabel bebas menggunakan X. Nah, variabel bebas ini mengenai kecerdasan emosional dan perhatian orang tua. Sedangkan variabel terikat ini dilambangkan dengan huruf Y. Nah, variabel terikat ini mengacu pada prestasi belajar siswa. Nah, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian populasi dan sampel. Nah, populasi ini yaitu menurut Sugiono adalah seluruh subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulannya. Nah, dari pendapat Sugiono tersebut dapat diambil pengertian bahwa populasi adalah kumpulan dari individu dengan karakteristik tertentu yang dijadikan objek penelitian untuk diambil kesimpulannya. Nah, populasi yang digunakan adalah dalam penelitian ini kurang lebih 100 siswa dari seluruh kelas 7 SMPN 1 Mojo. Nah, untuk sampelnya, sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menentukan sifat suatu kelompok yang lebih benar dan merupakan bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Nah, pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik random sampling atau probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Dalam hal ini, sampel yang diambil adalah 50 sampel dari total 9 kelas 7 di SMPN 1 Mojo. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, metode yang pertama yaitu metode kuesioner atau angket. Nah, metode ini atau angket ini digunakan untuk memperoleh beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden serta beberapa alternatif jawaban. Nah, adapun angket digunakan ini sebagai alat tolak ukur tingkat perhatian orang tua dan kecerdasan emosional seorang siswa SMPN 1 Mojo.
Nah, yang kedua yaitu metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi ini adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian tentang gambaran umum atau objek penelitian yang dapat berupa letak geografis, jumlah siswa, jumlah guru, dan struktur organisasi sekolah. Pada analisis data yang tahap pertama yaitu tahap persiapan atau analisis data. Analisis data pada tahap persiapan analisis data ini yang pertama yaitu mengecek kelengkapan identitas responden. Yang kedua mengecek kelengkapan data. Yang ketiga yaitu mengecek jawaban responden terhadap variabel utama apakah sesuai dengan petunjuk. Terus untuk selanjutnya yaitu analisis data pada tabulasi data. Nah, yang pertama yaitu memberi skor atau nilai terhadap jawaban responden. Yang kedua yaitu memberi kode terhadap jawaban responden. Yang ketiga membuat coding. Pada analisis data, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini suatu instrumen yang dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam pengujian validitas ini berarti akan menghitung korelasi antara masing-masing skor butir jawaban dengan skor total dari butir jawaban. Pengujian validitas data akan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Nah, yang kedua yaitu uji reliabilitas. Ini penelitian akan melakukan pengujian reliable data. Penelitian ini menggunakan Cronbach's Alpha, di mana suatu instrumen angket atau kuesioner dikatakan reliable jika menilai Cronbach's Alpha ini lebih besar dari 0,60%. Terus untuk analisis data menguji hipotesis asosiatif, uji signifikasi korelasi, dan uji hipotesis ini. Yang pertama menguji hipotesis asosiatif ini adapun analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah statistik referensi dengan menggunakan analisis korelasi dengan teknik korelasi R. Nah, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Rumus statistik uji yang digunakan ini adalah produk momen atau korelasi Pearson. Nah, yang kedua yaitu uji signifikasi korelasi. Nah, pengujian signifikasi korelasi dengan menggunakan statistik T digunakan dengan menggunakan taraf signifikasi sebesar 0,05 atau 5%. Nah, jika nilai T sama atau lebih kecil dari nilai tabel 5%, maka hipotesisnya yang diajukan ditolak. Sebaliknya, jika nilai T lebih besar dari nilai tabel 5%, maka hipotesisnya diterima. Nah, yang ketiga yaitu uji hipotesis. Nah, terdapat 4 hipotesis yang diuji dalam penelitian ini. Nah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. HO diterima atau probabilitas jika skor SAC lebih besar taraf nyata alfa 0,05. Apabila HO ditolak, probabilitas skor SIG kurang lebih dari taraf nyata alfa 0,05. Nah, demikian penjelasan dari proposal saya. Sekian kurang lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.